Ya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Ya, dalam 2 hari ini kita sudah membahas ya, pesannya jangan memandang diri salah, tangkap rencana Tuhan. Diambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ya. Ini bisa dibaca dari 12 sampai 16, tapi saya baca ayat yang ke-14-nya saja ya untuk mempersingkat waktu. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, Bapak Ibu pastinya ketika Bapak Ibu terima pesan ini, Bapak Ibu baca ya tentang Hakim-Hakim 6 ini pasti udah tahu kisahnya. Ya, kisah Gideon ini bahkan di tempat ini ya, di gereja ini kita sudah terima pesan Tuhan itu, beberapa pesan Tuhan yang berkaitan dengan ayat ini ya, perikop ini. Nah, kita belajar banyak ya, dan mungkin nanti Bapak Ibu seluangkan waktu lagi, buka lagi, bisa lihat di aplikasi, cari tentang Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ini. Tuhan lagi banyak mengajar kita ya. Tapi lewat pesan Tuhan minggu ini kan kita kemarin sudah diingatkan, ini berkaitan juga bagaimana Bapak Gama sudah menjelaskan, ini berkaitan dengan kondisi seseorang ya, di mana ada orang yang ada dalam kondisi insecure, rasa tidak aman, ataupun juga inferiority complex ya, menganggap kecil, terus juga dirinya merasa nggak berarti, nggak memenuhi syarat dan sebagainya. Satu kondisi fisis ya, satu kondisi fisis yang mana ini dialami ya oleh orang tersebut, sehingga itu timbul tuh karena perasaan insecure itu gitu. Nah, kita udah belajar banyak, nanti Bapak Ibu bisa mendengar kembali ya apa yang sudah diuraikan oleh Bapak Gembala untuk kita menangkap lebih jelas lagi gitu ya. Karena ini begitu penting, dan ini tuh banyak dialami oleh kita semua ya. Kita pasti pernah mengalami keadaan-keadaan seperti itu ya, yang membuat kita sulit untuk bergerak, sulit untuk melangkah, ya sulit untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar lagi ya, dan itu kan sudah dijelaskan. Nah, saya jadi kembali ya mencoba untuk memahami di apa yang ada di dalam benak dari seorang Gideon pada waktu itu ya. Karena ya banyak hal yang saya juga alami gitu ya. Secara pribadi saya juga mengalami banyak hal. Karena apa? Ya karena tekanan-tekanan psikologis lah, karena apa yang pernah dialami, peristiwa yang pernah dialami di dalam kehidupan saya pribadi, ya dari kecil dan lain sebagainya. Dan itu kan untuk keluar dari hal itu enggak semudah seperti kayaknya membalikkan tangan, wah udah langsung selesai, enggak. Butuh proses, butuh perjalanan ya, untuk bagaimana kita bisa pulih. Apalagi kan dulu belum di dalam Tuhan, ya kita enggak ngerti. Ya sehingga segala hal yang Tuhan sudah berikan itu kan tanpa disadari akhirnya terkubur oleh karena cara pandang, cara pikir kita yang salah. Nah, ini juga kan yang dihadapi oleh seorang Gideon ya. Nah, jadi lewat pesannya saya coba belajar lagi. Waduh, kenapa ya Gideon sampai bersikap seperti itu? Ya kan, karena memang ada masalah-masalah yang dia hadapi ya. 7 tahun orang Israel ada di dalam kekuasaan bangsa Midian, bukan orang Midian aja, tapi di situ ada bergabung orang Amalek, ada orang-orang dari sebelah timur. Ya jadi satu kelompok yang besar. Sehingga apa yang selalu dia kerjakan oleh orang Israel ketika mereka mencoba untuk ibaratnya mencoba untuk bertahan hidup ya, mungkin dengan bertani dan lain sebagainya, tapi begitu hasilnya mau dipetik, wah udah dimusnahkan. 7 tahun ya mengalami hal tersebut. Itu kondisi yang tidak mudah tentunya ya. Pastinya sangat-sangat berat gitu untuk bagaimana bisa bertahan hidup. Sampai akhirnya kan bagaimana mereka membangun kubu-kubu ya, membangun tempat-tempat untuk bersembunyi seperti itu. Nah, jelas ya, ini kan menjadi satu masalah yang besar. Nah, namanya masalah itu kan pasti akan selalu ada buat kehidupan kita juga. Ya, sampai detik ini pun kita menghadapi yang namanya masalah. Ya, cuma bagaimana kita bisa menyikapi setiap masalah itu supaya kita tidak salah memandang diri kita sendiri. Ya. Apakah kita mau terus berjalan, ya, berjalan terus menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan kehendaki, ya terus berjalan terus bersama dengan Tuhan, sambil kita juga terus memperlengkapi, ya, memperlengkapi diri kita ini di dalam tuntunan-tuntunannya Tuhan.
Atau kita mau udahlah nyerah aja lah, begini aja lah, udah rasanya udah nggak bisa apa-apa gitu ya. Nah kalau kita memilih untuk menyerah, berhenti, akhirnya justru malah makin terpuruk ya. Terpuruk karena apa? Karena menyesali tentang keberadaan dirinya itu terus menerus ya. Tentu kita nggak mau ada di dalam posisi itu. Yang kita mau adalah terus melangkah ya, melangkah bersama dengan Tuhan Yesus ya. Nah kalau kita perhatikan inti pesan Tuhannya ya, inti pesan Tuhannya kan kita lagi-lagi diingatkan, kita lagi-lagi ditekankan pentingnya orang percaya mengenal siapa jati dirinya dengan benar dan untuk tujuan apa kita tuh diselamatkan ya. Karena apa? Karena kita kan udah didesain sedemikian rupa oleh Tuhan, makanya kan ada firman kita tuh diciptakan segambar ya dan serupa dengan Dia. Itu kan satu hal yang luar biasa. Artinya genetik dari Allah itu ada di dalam kita ya. Hal-hal yang luar biasa itu ada di dalam kita. Nah, sampai akhirnya bagaimana karena ya terjadi sesuatu di mana berbagai keadaan, berbagai peristiwa itu udah merubah jati diri dan perilaku ya. Perilaku. Sehingga ya orang percaya dia mempercayai dirinya hanya bisa melakukan hal-hal biasa yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Ini kan yang bagaimana kemarin juga di Komsel kita belajar ya. Banyak hal di situ. Nah, yang Tuhan mau kita tuh ayo terus bangun kehidupan kerohanian kita hari lepas hari. Ya, belajar dari prinsip-prinsip Tuhan yang melewat kisah Gideon ini. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, beberapa minggu terakhir ini juga bahkan Tuhan banyak berbicara yang menyentuh tentang jati diri kita. Ya, bahkan beberapa bulan, ya, Tuhan terus berbicara untuk mengingatkan kita. Artinya kan kita terus diingatkan pentingnya. Artinya di sini banyak orang yang hatinya mungkin masih belum pulih gitu. Makanya kita terus diingatkan ya lewat pesan Tuhan minggu ini. Nah, hal apa lagi nih yang bisa kita belajar ya lewat pesan ini? Apa yang saya dapatkan ada dua hal. Yang pertama, penting untuk memiliki pengertian yang benar ya. Kalau kita dipilih Tuhan, itu pasti akan diperlengkapi dengan potensi yang luar biasa, itu udah pasti. Kalau Tuhan udah pilih seseorang, otomatis Tuhan punya tanggung jawab terhadap orang itu untuk diperlengkapi. Ya, nggak mungkin Tuhan akan biarkan begitu aja. Tuhan pasti akan perlengkapi. Nah, ini yang nggak kita sadari. Ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ketika saya baca ayat ini, saya jadi ingat waktu SD ya. Kalau SD itu kan kadang-kadang di dalam pelajaran bahasa Indonesia ya nggak salah. Kadang-kadang kan guru suka memerintahkan murid-muridnya, ayo bikin grup, bikin drama. Ya, misalnya tentang apa dan sebagainya nanti dinilai. Ya. Saya sangat ingat dulu kalau saya begitu ada di dalam grup itu, yang saya pilih posisinya adalah yang paling enak jadi polisi, ya. Misalnya cerita tentang kejahatan, saya jadi polisi. Karena apa munculnya kan mungkin di bagian akhir. Jadi bagian akhir seolah-olah jadi pahlawannya, gitu. Ya. Atau kan kadang-kadang juga setelah beranjak dewasa kan yang namanya orang tua, ya. Sebagai ayah misalnya. Sebagai ayah kan pasti ingin memberikan sebuah teladan kepada anaknya. Bagaimana anaknya ini bisa menilai ayahnya ini seperti seorang pahlawan, ya, yang selalu melindungi, selalu mengajar, meneladani dan lain sebagainya. Pasti dibekali dengan hal tersebut, ya. Dan pasti akan menjadi sebuah kebanggaan ketika yang namanya orang tua mungkin udah masuk ke dalam masa pensiun, ya, umur yang terus bertambah. Si anak pun kemudian kan akan berpikir, bagaimana saya membalas semua kebaikan ayah saya atau orang tua saya. Saya ingin menunjukkan, ya, karena kan selama ini sudah mendidik, membimbing, menyekolahkan dan lain sebagainya sehingga bisa berhasil. Ya, pasti anak juga punya satu kerinduan, keinginan untuk membalas semua kebaikan itu, ya dengan pastinya kan setidak-tidaknya pada satu saat, orang tua bangga, ini anak ini menjadi seorang pahlawan buat dirinya. Ya. Nah, ketika saya membayangkan tentang hal tersebut,
Jadi saya mengesatukannya bahwa sebetulnya jiwa kepahlawanan itu sudah ada di dalam diri kita tanpa kita sadari. Ya. Jiwa kepahlawanan itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Pasti kan kalau kita mau berbuat sesuatu yang baik, tentunya kan setidak-tidaknya orang akan mau, wah dia luar biasa ya, wah dia hebat ya. Kita kan seperti ada di dalam sebuah posisi sebagai pahlawan, seperti itu. Ya. Nah, dan ini juga yang ketika saya renungkan, kenapa seorang Gideon itu sebetulnya udah punya potensi itu, sehingga pada waktu itu malaikat Tuhan datang dan mengingatkan kepada Gideon, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi ketika saya renungkan ini saat-saat di mana Gideon dia sebagai seorang anak muda, ya, setidak-tidaknya dia pasti akan berpikir, aduh ini bangsaku, mungkin ada orang-orang yang sudah umurnya terus bertambah, orang-orang yang sudah tua yang gak mampu untuk berperang. Tapi aku sebagai orang muda, apa nih yang bisa aku lakukan? Ya, apa yang bisa aku lakukan? Sebetulnya hal itu mungkin sudah terbersit di dalam benak dari seorang Gideon. Tetapi dia mungkin karena cara pandangnya salah, karena kondisi, keadaan dan sebagainya, akhirnya dia mulai muncul yang namanya sebuah keraguan. Keraguan inilah yang pada akhirnya menurunkan, mendegradasi kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, dan lain sebagainya. Itu yang pada akhirnya terjadi, sehingga dia berpikir, sebetulnya aku pengen sekali menyelamatkan bangsa ini, tapi gimana? Kalau dilihat, wah di sana mereka begitu besar ya pasukannya, tapi aku, ini orang-orangnya cuma segini, rasanya nggak mampu lah. Jadi dia mulai pikirannya itu mulai berubah, ya. Jadi mulai muncul sebuah keraguan, akhirnya muncul dan terjadilah sesuatu, ya. Nah, sampai dia merasa, enggak lah Tuhan, aku lebih baik bersembunyi, nggak bisa melakukan apa-apa dan seterusnya, karena dibiarkan bertahun-tahun, 7 tahun ada di dalam masa yang sangat tidak mudah dia lalui. Itu pasti menjadi sebuah beban yang sangat berat, ya, sangat berat. Ya, buat seorang anak muda seperti, makanya kan ketika di ayat yang ke-15 kan ketika datang firman Tuhan ini bagaimana kan dikatakan, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Nah, kenapa muncul hal ini? Setidak-tidaknya dalam masa-masa kehidupan seorang Gideon itu sebenarnya sudah punya sebuah keinginan bagaimana ya caranya menyelamatkan orang Israel ini, tapi aku nggak punya kekuatan, aku nggak punya kemampuan, ya, kemampuan untuk lebih gitu. Bagaimana bisa mengalahkan musuh yang begitu besar? Itu di dalam pikiran dari Gideon, ya. Nah, tapi dia lupa ada Tuhan yang sebetulnya sedang menopang, sampai akhirnya Tuhan datang dan mengingatkan lewat malaikat Tuhan, ya, bahwa dia ini adalah pahlawan yang gagah berani. Diingatkan lagi, iya gitu, aku ini adalah pahlawan yang gagah. Tapi gimana ya? Nah itu kan untuk keluar dari hal itu kan nggak mudah langsung berubah gitu. Tapi ada proses ya yang dialami oleh seorang Gideon. Ya. Nah disinilah makanya kita perlu memahami bahwa sebetulnya ketika Tuhan udah pilih kita, pasti sebetulnya Tuhan pasti akan perlengkapi kita. Bahkan sejak kita dilahirkan pun potensi itu udah ada. Potensi yang luar biasa itu udah ada di dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita mau nggak gitu mengembangkannya. Ya. Jadi kalau melihat jawaban-jawaban dari Gideon ya di ayat yang ke-13, ayat yang ke-15, ini ternyata dari perjumpaan itu, kalau dia benar-benar menyadari ya bahwa oh iya Tuhan lagi mau memperlengkapi aku nih. Kalau respon dia benar-benar tepat, maka kita bisa melihat perubahannya. Ada transformasi di dalam cara pandang, cara pikirnya tentang Tuhan. Kalau mungkin selama 7 tahun dia bergumul, aduh gimana ya, gini, ini salah, ini nggak bisa. Wah gimana, mana sih kuasa Tuhan? Artinya kan waktu dia melihat itu kan, makanya di ayat yang ke-13-nya kan dia menyatakan hal itu. Ya. Di ayat yang ke-13-nya kan jawab Gideon kepadanya, Tuanku, ini Tuanku ya. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini
menimpa kami? Ya. Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jadi di dalam masa-masa kesesakan itu, Gideon tahu sebenarnya Tuhan itu adalah pribadi yang menyertai orang Israel keluar, menuntun keluar dari Mesir. Tapi sekarang ketika mereka ada di dalam dalam satu kondisi seperti ini, dia merasa bahwa sebenarnya Tuhan nggak ada, sebenarnya Tuhan nggak nuntun lagi nih. Dia nggak menyadari kesalahan yang dilakukan oleh orang Israel karena mereka melakukan hal yang jahat. Sehingga bagaimana Tuhan izinkan orang-orang yang Israel ini ada di dalam kekuasaan bangsa Midian. Ya. Nah, sampai akhirnya kan bagaimana dia bisa berubah. Ya. Jadi kalau di dalam ayat 13 ini saya melihat di dalam terjemahan Inggrisnya ya, di dalam Amplified Bible, please my Lord. Lord-nya di sini huruf L-nya tuh huruf kecil. Ya, makanya kan di dalam bahasa Indonesia diterima Tuanku. Tapi kemudian di ayat yang ke-15, bagaimana cara pandangnya itu berubah. Sebenarnya berubah. Ya. Bagaimana dia katakan, Tuhanku. Jadi yang selama ini keraguan-keraguan yang tiba-tiba muncul, itu tiba-tiba ketika dia menyadari, ya, dia langsung tahu, ini yang lagi berbicara ini bukan orang sembarangan nih. Yang mau mengutus aku ini bukan orang sembarangan. Makanya dia katakan, Tuhanku. Di terjemahan Inggrisnya pun jadi Lord-nya ini jadi L huruf besar. Ya. Di terjemahan New King James Version juga sama, oh my Lord. Lord-nya di sini Lord huruf kecil L-nya. Tapi begitu di ayat yang ke-15 menjadi oh my Lord. Jadi Lord-nya itu benar-benar menyatakan Tuhan. Jadi cara pandangnya itu udah langsung berubah gitu. Ya. Ini yang luar biasa sekali. Ya. Jadi dia mulai mengerti walaupun belum sepenuhnya gitu ya. Jadi kan ada tahapan-tahapan bagaimana dia bisa berubah cara pandang, cara pikirnya. Nah demikian juga sebenarnya kita. Ya kan hari-hari ini kan kenapa Tuhan banyak mengingatkan kita lewat pesan-pesan Tuhan. Ya. Ada begitu banyak mungkin dari bulan Juli ya, bahkan bulan-bulan sebelumnya. Ini saya ambil beberapa aja. Dari jangan mudah disesatkan, ya. Terus pahami kunci keberhasilan, kemudian sadari senjata yang dimiliki, ya. Pembiaran kecil menjadi besar, ya tetap melangkah maju. Wah itu banyak sekali yang sebetulnya berkaitan dengan jati diri, ya. Kita terus diingatkan tentang hal itu. Makanya kan sampai minggu lalu aja kita terima kasih menghidupi rencana dan perintah. 2 minggu sebelumnya percaya dengan tidak ragu-ragu. Itu kan banyak hal kita bisa belajar. Ya. Makanya Tuhan terus ingatkan tentang hal ini. Ya. Jadi disinilah bagaimana kita bisa melihat sebuah tindakan. Ya. Jadi ketika kita menyikapinya dengan benar, maka kita tidak lagi memandang diri kita itu dengan cara yang salah. Ya. Kita tidak lagi memandang diri kita dengan cara yang salah. Makanya begitu sampai kepada hal tersebut, akhirnya timbul ya keberanian yang dulu pernah ada di dalam diri Gideon, ya. Bagaimana dia ingin membawa bangsa Israel ini keluar dari sebuah masalah kesesakan, mulai timbul, ya. Walaupun lewat beberapa tahap, ya, dia mencoba untuk menguji, ya. Benar nggak nih Tuhan yang ngutus ya dan lain sebagainya. Ada tanda-tanda yang dia alami sampai akhirnya terus membuat dia semakin yakin. Nah ketika dia semakin yakin maka dia semakin berdiri di pihak keberpihakannya itu jelas-jelas ada di dalam keberpihakan Tuhan. Makanya ketika Tuhan perintahkan Gideon, kamu harus hancurkan mesbah Baal ayahmu, patung berhala, ya tugu berhala itu harus kamu musnahkan. Dan itu dilakukan. Itu dilakukan oleh seorang Gideon, ya. Karena itu punya bapaknya loh. Dia pikir, waduh, ntar kalau bapak gue marah gimana ya? Tapi dia lakukan itu karena keberpihakan dia kepada. Jadi cara pandang, cara pikirnya itu udah berbeda. Dari tadinya dia ada di dalam satu kondisi ya dengan berbagai masalah yang dihadapi, tapi kemudian dia bisa berubah. Itu satu hal yang luar biasa, ya.
Tetapi apakah itu selesai sampai di situ? Ya. Ketika dia udah pada akhirnya kan kita tahu bagaimana akhirnya dia mengalahkan orang-orang Midian ini. Ya. Lewat caranya Tuhan, lewat keterlibatan Tuhan. Ya. Dengan cara yang luar biasa. Apakah itu, wah udah deh selesai ini. Ya. Ternyata kalau Bapak Ibu belajar lagi, ya, ini yang masuk di poin yang kedua. Kalau kita pelajari lagi, kalau kita baca tentang kisah Gideon ini kan nggak banyak, ya hanya beberapa pasal. Ada hal yang menarik gitu ya, yang buat saya merenungkan kenapa ya pada akhirnya, sangat disayangkan. Kalau kita kan biasanya sebagai orang itu mungkin punya masa-masa lalu yang kurang baik. Ya. Terus ketika kita kenal Tuhan, pastinya kan kita ingin menjadi orang yang baik. Dari orang yang baik ingin lebih baik lagi. Dari ingin lebih baik pastinya kan pada akhirnya, ya mungkin pada satu hari ketika kita udah meninggal, kita ingin nama kita itu menjadi sesuatu yang luar biasa, yang hebat, yang terbaik, ibaratnya seperti itu. Karena apa? Karena kita sudah menyelesaikan tugas itu dengan penuh tanggung jawab, dengan baik. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu baca ya di bagian akhir dari kisah Gideon ini kan ada sesuatu yang kadang-kadang sangat disayangkan sekali, sedikit aja, kecil sebetulnya. Ya. Cuma karena masalah tindakan yang enggak terlalu tepat. Jadi ketika bangsa Midian ini sudah mengalami kemenangan, ya, ini Gideon kemudian berpikir, ini kan pikiran dia sebenarnya baik gitu. Gimana supaya orang Israel ini mengingat kemenangan atas orang Midian, mengingat bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Gimana ya caranya supaya orang Israel bisa ingat kepada Tuhan gitu. Akhirnya bagaimana kemudian dia karena kemenangan itu sebenarnya orang Israel itu melihat, ini kepemimpinan Gideon ini luar biasa, sangat luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Ya. Karena apa? Karena mereka melihat, menyaksikan raja-raja orang Midian semua sudah ditangkap, bahkan dihabisi seperti itu. Ya. Dan mereka berpikir ini orang yang tepat nih untuk memimpin. Ya. Makanya mereka meminta, udah aja engkau yang memimpin ya bangsa ini, engkau menjadi pemimpinnya. Itu kan 40 tahun dia memimpin, itu kan luar biasa dalam kondisi aman loh. Ya, luar biasa sekali sebenarnya. Karena melihat hal itulah mereka berpikir engkau layak untuk terus melanjutkan kepemimpinanmu. Tapi Gideon mengingatkan, enggak, aku enggak akan memimpin. Bahkan anakku pun enggak akan memimpin. Tetapi Tuhanlah yang akan memimpin. Betul enggak? Oh, itu sangat betul sekali. Jadi supaya mereka itu ibaratnya diajarkan, kamu jangan mengandalkan aku. Andalkan sesungguhnya itu kepada Tuhan. Dia ajarkan hal tersebut. Tetapi kemudian apa yang dia minta? Dia kemudian tuh minta emas dari hasil dari jarahan ketika bangsa Midian ini dikalahkan. Ya. Untuk apa? Untuk dia berpikir niat dia baik. Dia bikin baju efod, tapi dari emas. Ya. Mungkin seperti seperti monumen lah seperti itu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu baca di bagian akhir, bagaimana dikatakan ayat itu menjadi jerat. Nah makanya yang kedua, ya poin kedua, penting untuk memiliki keterhubungan yang terus menerus. Ya, tentunya dengan pribadi Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menyelesaikan seperti yang Tuhan mau. Benar-benar selesainya itu tuntas gitu. Jadi kemenangan yang sudah bahkan berjalan sampai 40 tahun dalam kondisi aman, kadang-kadang kan mungkin secara manusia kita berpikir, wah Tuhan tugasku udah selesai, lihat nih, hasilnya luar biasa. Ya 40 tahun aman. Kadang-kadang kan mungkin kita berpikir, apakah itu udah selesai? Ternyata itu belum selesai. Benar-benar harus sampai tuntas itu, tuntas gitu ya, sampai akhir. Di Hakim-Hakim pasal yang ke-8, ayat yang ke-27. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Ya. Makanya kenapa poin ini saya katakan penting untuk kita terus selalu terhubung ya dengan Tuhan. Jadi jangan berarti karena kesuksesan akhirnya kita melupakan Tuhan. Terus harus terkoneksi.
harus terus terhubung sama Tuhan di dalam segala sesuatu apapun. Yang akan kita kerjakan ke depannya sana seperti apa terus. Ya minta tuntunan Tuhan. Bukan berarti wah kalau udah menang udah selesai nih. Ya, aku bisa melakukan sesuatu seperti yang aku mau. Enggak. Memang tujuan dari Gideon ini boleh dikatakan ya cukup baik supaya orang-orang itu tetap memandang kepada Tuhan loh yang menolong mereka keluar, ya, sehingga bangsa orang yang pernah membawa mereka itu ada di dalam sebuah kesengsaraan itu benar-benar mereka melihat oh ini loh pertolongan Tuhan. Tapi itu justru menjadi jerat buat mereka sendiri. Mereka menyembah itu, menyembah effort itu. Nah sebetulnya kan kalau yang saya bayangkan kalau misalnya Gideon ini kan dikatakan Gideon dan seisi rumahnya. Artinya seisi rumahnya itu kan tahu nggak? Mungkin bahwa ada orang-orang Israel yang akhirnya menyembah efod ini. Kalau Gideon pada waktu itu dia benar-benar menyadari, dulu Tuhan pernah memerintahkan aku untuk menghancurkan berhala ayahku. Ya, tiang-tiang berhala, patung-patung Baal dan sebagainya. Mungkin dalam pikiran ini kan nggak apa-apa. Ya, ini kan untuk Tuhan seperti ini. Nah, betapa pentingnya makanya kita terus minta arahan dan tuntunan Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya rencana Tuhan itu benar-benar kita tangkap. Ya, kita tangkap dengan benar-benar kita selesaikan dengan baik. Ya, makanya kan pesan Tuhannya kan tangkap rencana Tuhan. Artinya kan tangkap rencana Tuhan ini kan benar-benar harus tepat gitu. Kita lakukan seperti yang Tuhan mau. Ya, seperti yang Tuhan mau. Padahal kan pada waktu itu kalau saja Gideon melihat, wah ini sebuah tindakan yang nggak benar nih, ya dia harus kembali ingatkan kepada rakyat orang Israel ini, kamu nggak boleh menyembah efod ini seperti ini, tapi tetap berharap kepada Tuhan, ya seperti itu, mengajarkan itu dan dia pikir, wah ini kayaknya nggak baik nih, udah mendingan dihancurin aja. Mungkin pada waktu itu, kalau sampai dihancurkan, mungkin mereka nggak jadi serong. Karena kalau Bapak Ibu baca ya di ayat-ayat selanjutnya, di ayat yang ke-33, setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Kan sangat disayangkan sekali gitu. Harusnya kan perbuatan Gideon ini kan luar biasa. Bangsa Midian dikalahkan karena pertolongan Tuhan. Dan juga karena keberanian dia bersama 300 orang yang dipilih oleh Tuhan. Itu kan harusnya menjadi sebuah sejarah yang pasti akan terus diingat turun-temurun. Oh ini loh, Gideon pernah melakukan ini loh. Ini luar biasa sekali. Dia benar-benar berjalan lurus. Dia benar-benar mengajarkan hal-hal yang tegas gitu kepada orang-orang Israel. Tapi di sini tidak gitu. Cuma sedikit aja gitu. Ya. Nah, kita kan belajar sesuatu. Makanya kenapa kita diingatkan tentang pesan ini, ya, pesan Tuhan minggu ini. Jangan salah untuk memandang diri, tangkap rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan itu benar-benar harus kita dapatkan sampai kita benar-benar menyelesaikan sampai Tuhan berkata, ya udah selesai. Ya. Kalau kita perhatikan ini kan di ayat ke-7 aja Tuhan masih terus berbicara, ya. Mengingatkan kepada Gideon apa yang harus dilakukan, mempersiapkan orang-orang yang tepat dan sebagainya. Dan mungkin strategi yang Tuhan mau lakukan ketika berperang. Tapi setelah itu ya Alkitab nggak mencatat apakah Gideon pada waktu dia membuat patung efod ini. Efodnya kan baju jubah, ya jubahnya imam gitu, untuk menjadi peringatan, ya sebagai peringatan. Apakah dia bertanya dulu kepada Tuhan atau enggak? Di sini memang nggak dicatat. Ya. Cuma saya berasumsi aja, wah sangat disayangkan sekali ya kalau tiba-tiba muncul menjadi jerat buat Gideon dan seisi rumahnya. Gitu. Nah kita kan nggak mau bahwa ketika kita benar-benar memahami kenapa Tuhan memilih kita, kalau Tuhan pilih kita kan itu sebuah panggilan yang mulia, panggilan surgawi yang begitu luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyediakan mahkota,
Kita kan ingin mengakhiri pertandingan yang saat ini sedang kita jalani ini kan dengan baik. Karenanya kita perlu untuk terus selalu terhubung sama Tuhan. Sekalipun mungkin kita lagi ngalami yang namanya kemenangan, ya kemenangan yang luar biasa, bahkan mungkin jangkanya cukup panjang, kita nggak boleh melupakan Tuhan. Makanya kan pesan Tuhan ini kan lewat visi tahun ini. Jadi perabot yang mulia, tapi kan harus terus terkoneksi. Ya terkoneksi dengan Tuhan. Nah makanya disinilah ya kita belajar sama-sama pagi hari ini supaya langkah-langkah yang kita lakukan itu sampai akhir hidup kita itu terus ya selalu benar di hadapan Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.